Halo semuanya, balik lagi di channel Badminton.Riyadi dan kali ini gue mau sharing aja gimana gue akan melanjutkan di klub yang sekarang atau enggak, karena yang seperti kalian tahu gue itu udah mau 1 tahun ya di Cina, tinggal 2 minggu lagi gue setahun di Cina. Jadi sekarang gue lagi mencari klub baru buat persinggahan gue bekerja lagi, ngelatih lagi kayak gitu. Karena di klub sekarang ini mereka masih pengen mempertahankan kontrak yang tahun lalu dan dipakai lagi buat tahun sekarang, jadi kontraknya sama, nggak ada kenaikan gaji atau apa yang kayak gitu. Sedangkan gue pengen bawa keluarga ke Cina dan mereka itu tidak mau menaikkan gaji gue lah ya, kayak gitu. Naik sih naik, cuman nggak sesuai ekspektasi gue. Gue udah nunjukin kinerja gue, totalitas gue, loyalitas gue, cuman mereka nggak, ya mungkin nggak cocok aja kali ya. Tapi ya so far gue suka sebenarnya ngelatih di sini, cuman ya beda aja sekarang. Feelnya udah beberapa bulan udah beda aja gitu feelnya. Cuek aja kayak gitu, nggak kayak pas pertama gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin visi misinya beda, jadi ya gua nyari klub lagi aja buat sekarang kayak gitu. Dan ada beberapa klub juga yang ngehubungin gua langsung, cuman belum fix lah gitu. Karena gua juga ngecek, nanya ke bosnya udah punya izin belum buat mempekerjakan pekerja asing kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada izin ya nggak bisa kerja kan guanya. Harus ada izin dulu dari pemerintah Cina-nya kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada izinnya ya nanti bisa ribet lah gitu. Dan juga ada di Tianjin juga. Sekarang gua di Tianjin juga kan, cuman gua di daerah Binhai. Yang nawarin itu beda daerah lah kayak gitu. Nah itu udah berapa kali gua ke sana. Gua ngobrol sama bosnya langsung dan bosnya juga emang tertarik juga, cuman guanya belum full sign ke sana gitu. Belum full oke, gua pengen ke sana gitu. Belum, masih 70%. Klub yang kemarin gua yang di daerah Tianjin juga udah tahu gua pengen bawa keluarga, udah tau lah kayak gimana visi misi gua ngelatih di Cina itu apa. Jadi udah tahu bosnya gitu. Jadi oke, welcome katanya, kalau misalkan pengen bawa keluarga lebih baik kayak gitu kata dia tuh. Memang kerja itu buat keluarga katanya, kata si bos itu. Ya emang iya juga, gua kerja ya buat keluarga juga kan ya. Ya kalian juga kalau misalkan kerja ya buat keluarga, buat diri sendiri. Sekarang emang gua lagi bingung, yang di Tianjin udah 70% dan guanya yang belum belum sign, belum belum apa ya, belum ngasih gitu. Masih ada keresahan apa nih yang kurang ya kayak gitu. Terus yang di Guangzhou nggak tahu, ada beberapa juga sih, banyak juga sih, cuman gajinya nggak sesuai ekspektasi sih. Cuma kayak di Shenzhen lah, apalah pokoknya Shenzhen, terus Guangzhou nggak tahu izinnya itu kan. Tapi yang di Shenzhen nggak tahu masalah gaji sih sebenarnya. Ya pengennya naik, tapi kebanyakan yang nawarin itu apa ya, di bawah gaji gue sekarang gitu. Ya gue ya ada ego juga sih gue, ya emang kayak gini gue pengennya naik kayak gitu. Terlebih gue juga udah setahun, Mandarin juga nggak nol banget gitu gue belajar. Emang Mandarin itu susah ya, karena ada tunesnya yang kayak gitu. Nggak kayak bahasa lain lah, nggak kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan ya kalau misalkan ngomong ya ngomong aja. Kalau misalkan bahasa Cina kan apa ya, ada naik turunnya, ada yang sentakannya kayak gitu-gitunya lah. Nah itu yang bikin susah gue belajar bahasa Cina. Ya mungkin gue juga nggak konsisten kayak pas pertama 3 bulan di sini ya. Gue 3 bulan pertama di sini, wah apa ya, kosakata badminton apa ya, bahasa Cinanya raket apa ya, apa yang kayak gitu gitulah. Sekarang udah hafal, udah semuanya kayak gitu buat di lapangan lah kayak gitu. Cuman buat sehari-hari itu kalau misalkan ditanya sama orang Cinanya langsung kan agak bingung ya. Kalau misalkan terlebih mereka itu kan apa, ngomongnya tuh juga cepet gitu ya. Terus gue juga bingung, aduh ngomong bahasa apa itu, kosakatanya kan cepet gitu. Cepet banget ngomongnya kan. Jadi gue nggak tahu aja, masih banyak kosakata yang nggak gue tahu kayak gitu. Ya itulah tantangan buat pelatih badminton di Cina kayak gitu. Nah oke lah, buat kalian yang
misalkan ada yang ngelihat video ini terus pengen kerja ke Cina, saran gue sih belajar basic dulu aja sih, belajar basic bahasanya. Jadi biar enggak nol banget kayak gue pas pertama kayak gini, cuman bisanya nih hao doang. Cuman sekarang ya udah bisa lah dikit-dikit gitu, kayak kosakata, memperkenalkan diri, keluarga, terus usia yang kayak gitulah. Sekarang udah lumayan lah. Kalau misalkan di dalam kelas juga pas ngelatih badminton juga ya enak lah sekarang, maksudnya meskipun enggak cepat ngomongnya, harus pelan-pelan, tapi gue sedikit bangga sih ke diri gue. Jadi oh, bisa juga ya gue ngajar badminton pakai bahasa Cina gitu. Nggak kebayang pas pertamanya gue bahasa Cina, gue ngelatih ke Cina, nggak tahu. Ya udahlah, sekarang tinggal jalanin aja. Dan gue suka juga ngelatih di Cina sekarang. Ya mudah-mudahan gue dapet klubnya yang fix, yang gue feeling good, dan gue langsung in aja kayak gitu. Tapi target gue sih sebelum tanggal 30 Juni gue pengen sebelum pulang ke sana gue langsung in gitu. Jadi pas pulang ke Indonesia 2 minggu atau 3 minggu, pas pulang ke sini summer camp langsung ngelatih kayak gitu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar, dan kalian juga kalau misalkan ada kerjaan atau apa, semoga lancar semuanya. Dan terima kasih yang udah menonton curhatan pelatih badminton kali ini. Terima kasih. Subscribe.